Jadi katanya malaikat Jibril itu pengangguran. Kok bisa? Nih, kakak tanya, tugas malaikat Jibril ngapain? Menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Nah itu dia. Sekarang sudah tidak ada lagi nabi. Nabi terakhir itu Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW, Kak. Nah itu dia. Jadi malaikat Jibril pengangguran, Dek. Malaikat Jibril pengangguran. Iya juga. Iya, betul juga, Kak. No. Itu salah. Kenapa salah? Penasaran? Let's jejak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Oke teman-teman, jadi di Knowledge for You episode 8 kita akan membahas tentang tugas-tugas malaikat Jibril di masa sekarang ini. Nah, tugasnya yang pertama yaitu mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Nah, jadi ketika ada seseorang yang sakaratul maut, maka malaikat Jibril turun ke bumi. Dia tidak hanya turun teman-teman, dia membawa tugas dari Allah. Tugasnya ngapain? Tugasnya yaitu memberikan rahmat. Rahmat apa? Rahmat yaitu kemudahan untuk seseorang ini yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Jadi kan kalau misalnya kita sakaratul maut, orang sakaratul maut itu rasanya seperti, kan rasanya mantap, rasanya seperti kita dikuliti hidup-hidup. Bayangkan teman-teman, kita dikuliti hidup-hidup lagi teman-teman. Gitu rasanya sakaratul maut. Jadi misalnya ini orang yang dalam keadaan suci, ya sakaratul maut dalam keadaan suci, maka dia diberikan kemudahan. Jadi itu kayak penghormatan kepadanya karena dia sakaratul maut dalam keadaan suci. Nah jadi teman-teman, wudhu itu sangatlah penting, ya, sangat penting. Jadi kalau kalian ingin keluar rumah, ingin tidur, ingin melakukan aktivitas, belajar, pergi sekolah, dan lain-lain sebagainya, usahakanlah kalian berwudhu terlebih dahulu. Karena kenapa? Kita tidak mengetahui ajal kapan datang, kan? Bisa jadi kita sementara jalan atau sementara makan langsung ajal menjemput. Kita dijemput dengan rasa dikuliti dengan rasa seperti dikuliti hidup-hidup. Ya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kita dijemput dengan keadaan yang suci, alhamdulillah ada kemudahan untuk kita. Oke teman-teman, nah itu tugas yang pertama. Nah tugas yang kedua yaitu memenuhi dan menahan hajat seseorang dalam berdoa. Jadi tugas ini pasti dilakukan oleh malaikat Jibril dengan seizin Allah. Jadi dalam riwayat mengatakan, jadi ada seorang beriman yang berdoa, maka Allah mengatakan, wahai Jibril, tahanlah untuk memenuhi hajat si fulan ini, hajat hambaku ini, karena sesungguhnya saya sangat menyukai dan sangat senang mendengarkan lantunan doa-doanya. Nah, ketika seorang kafir atau orang yang tidak beriman meminta doa atau berdoa kepada Allah, maka Allah mengatakan, wahai Jibril, percepatlah untuk mengabulkan hajat si fulan ini, hambaku yang tidak beriman, karena sebenarnya saya tidak menyukai lantunan doanya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian itu setiap hari, setiap waktu sholat meminta doa yang sama dengan waktu yang cukup lama, ya kalian harus bersyukur. Bisa jadi Allah menahan pengabulan doa-doa kalian itu karena Allah menyukai doa-doa kalian gitu. Jangan seuson sama Allah gitu kan.
Biasakan kalau misalnya sudah berkali-kali berdoa dengan doa yang sama, selalu mengatakan, kayaknya Allah nggak suka deh sama aku, kayaknya Allah benci deh sama aku, kayaknya Allah... Stop thinking that, oke? Jadi Allah tuh suka dengan doa kalian. Jadi itulah tugas yang kedua. Nah, tugas yang ketiga yaitu memimpin para malaikat pada saat turun ke bumi. Nah, jadi ini dilakukan dalam satu kali setahun ya, pada bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi di sini kan para malaikat itu semuanya turun ke bumi kan. Nah, di situ yang memimpinnya yaitu malaikat Jibril. Oke, jadi itulah ketiga tugas dari malaikat Jibril. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman, bukan hanya 3, tapi ya ketiga inilah menjadi bukti bahwa malaikat Jibril itu tidak pengangguran, tidak pensiun, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu. Jika ada kesalahan ucapan atau kesalahan pembahasan, itu berasal dari saya, dan ketika ada badannya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe, like, komen yang bermanfaat yang bisa membuat saya semangat, dan share ke teman-teman kalian yang memerlukan ilmu ini. Dan jangan sampai ilmu ini cuma sampai di kalian doang. Oke teman-teman? Oke, mungkin itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.